Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitma Asmarani dengan NIM 11907021 dari Perbankan Syariah kelas 6B. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Customer Relationship. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu yang dimaksud dengan Customer Relationship Officer? Jelaskan menurut pemahaman Anda. Menurut saya, Customer Relationship Officer sendiri bertugas untuk menangani keluhan atau kekhawatiran dari customer yang membeli barang atau jasa dari suatu perusahaan. Melalui peran yang seperti itu, customer relationship akan berinteraksi dengan banyak orang. Cara yang ditempuh bisa beragam, mulai dari email atau bertatap muka secara langsung. Soal yang kedua, apa saja yang harus dilakukan customer service dalam menangani keluhan dalam kebutuhan pelanggan? Jelaskan menurut pendapat Anda. Yang pertama, tetaplah bersikap tenang. Ketika seorang pelanggan menyampaikan keluhan kepada Anda, ingatlah bahwa masalahnya bukanlah masalah pribadi, namun permasalahan mengenai produk yang tidak puas menurut pelanggan tersebut. Anda harus bisa mengendalikan emosi ketika diserang dan berusahalah untuk menjadi profesional dan tetap tenang. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Saat pelanggan menyampaikan unek-unek mengenai produk Anda, jangan pernah menyela. Biarkan mereka mengeluarkan semua unek-unek mereka sampai mereka merasa puas. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Jika Anda atau perusahaan melakukan suatu kesalahan, maka akuilah kesalahan tersebut dan jelaskan kepada pelanggan. Anda tidak harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh pelanggan, namun cukup hormati apa yang dirasakan. Setelah itu, Anda bisa berbalik membuat mereka mendengarkan Anda. Dan keempat, mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Setelah mendengarkan, Anda harus mengambil inisiatif dalam percakapan yang melibatkan Anda dengan pelanggan. Ketika pelanggan telah tenang, Anda bisa mengajukan pertanyaan. Gunakan peluang ini untuk membangun hubungan yang baik. Mulailah percakapan yang tulus dan saling percaya. Untuk itu, pahami situasinya dengan mendapatkan jawaban sedetail mungkin. Dan yang terakhir, menawarkan solusi. Ketika menawarkan solusi, bersikaplah sopan dan penuh hormat. Biarkan pelanggan tahu bahwa Anda siap mengambil alih permasalahan, bahkan jika permasalahan berada di luar kendali Anda. Ambil alih situasi dan biarkan pelanggan tahu apa yang akan Anda lakukan untuk memecahkan masalah mereka. Ketika Anda menyelesaikan suatu masalah atau keluhan pelanggan dengan sukses, Anda akan lebih memahami kebutuhan mereka. Dengan penanganan yang baik, Anda dapat mempertahankan mereka sebagai pelanggan saja dan meningkatkan bisnis Anda. Soal yang ketiga, tolong jelaskan atau ceritakan bagaimana cara menangani pelanggan yang tidak senang dengan produk atau pelayanan yang Anda berikan. Yang pertama, dengan cara mendengarkan keluhan mereka. Bila perlu, catat nama, nomor telepon pelanggan untuk menyampaikan perkembangan penyelesaian masalah. Hal ini paling penting adalah menggapai keluhan secara cepat dan profesional. Berikan kesempatan agar mereka mengutarakan keluhan segera mungkin. Jadilah pendengar yang aktif. Jangan memotong pembicaraan atau bahkan berargumen dengan pelanggan. Bila perlu, catat masalah mereka sembari mendengar agar menunjukkan Anda benar-benar peduli. Yang kedua,
Meminta maaf. Sampaikan penyesalan dengan meminta maaf secara tulus. Mungkin produk atau pelayanan dalam bisnis Anda tidak memenuhi ekspektasi pelanggan, terutama jika Anda adalah orang yang melakukan kesalahan. Jadilah yang pertama yang meminta maaf. Namun sebaliknya, jika ternyata itu adalah kesalahan pelanggan, biarkan mereka menyadarinya. Yang ketiga, tanyakan bagaimana pelanggan meminta solusi. Bertanyalah kepada pelanggan bagaimana solusi yang mereka inginkan. Penyelesaian ini dapat berbeda-beda sesuai masalah yang dihadapi. Misalnya, penggantian, pengembalian, atau voucher belanja. Yakinkan pelanggan bahwa masalah akan diatasi dengan baik. Jelaskan bahwa setiap pelanggan adalah prioritas perusahaan. Mungkin pelanggan tidak akan menyelesaikan masalah, maka dari itu jelaskan bahwa Anda menemukan win-win solution juga bagi perusahaan. Yang keempat, jelaskan proses penyelesaian masalah. Lakukan hal terbaik yang bisa Anda lakukan apabila memungkinkan. Berikan apa yang diminta, namun jika tidak, tawarkan solusi lain. Jelaskan bagaimana solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah. Yang kelima, berterima kasih. Hal ini sama pentingnya dengan meminta maaf. Berterima kasih secara tulus bahwa pelanggan mau membagi keluhan mereka. Jelaskan bahwa komplain tersebut adalah kritikan yang membangun. Kritikan tersebut penting bagi perkembangan perusahaan demi melayani pelanggan lebih baik. Yakinkan pelanggan bahwa Anda akan melayani secara lebih optimal di kemudian hari. Dan yang keenam, rekam data keluhan. Catatlah rekaman jejak berbagai keluhan yang pernah disampaikan pelanggan dalam bisnis. Tulislah apa saja yang dikeluhkan dan cara mengatasi situasi. Dan yang terakhir, kata-kata yang perlu dihindari karena beberapa ungkapan ini dapat mungkin memperparah atau memperpanas situasi. Yang pertama yaitu berdasarkan kebajikan kami. Saat terjadinya masalah, pelanggan tidak mau mendengar itu kebajikan kami. Malah itu dapat menimbulkan masalah, maka Anda yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, saya akan menghubungi manajer. Kata-kata akan membuat Anda terkesan melemparkan tanggung jawab. Sebaiknya tidak perlu melibatkan pihak lain kecuali memang hanya bisa diselesaikan manajer. Dengan melibatkan pihak lain, pelanggan akan terpaksa mengulang-ulang cerita tentang masalah mereka. Selain itu, hal ini menunjukkan Anda kurang kompeten dalam menyelesaikan komplain pelanggan. Dan soal terakhir, soal keempat, pertanyaannya, apa tips-tips menurut Anda untuk dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Tips yang pertama, memenuhi harapan atau ekspektasi dari pelanggan. Yang kedua, melakukan komunikasi secara intens kepada pelanggan. Yang ketiga, meminta pelanggan memberikan feedback. Yang keempat, memberikan penghargaan. Yang kelima, aktif di media sosial. Yang keenam, dapat mengatasi masalah. Yang ketujuh, berusaha tidak pernah ingkar kepada pelanggan. Yang kedelapan, menjadi seorang yang ahli dan menguasai produk yang mungkin kita tawarkan. Yang kesembilan, mendapatkan kontak pelanggan. Dan yang terakhir, adanya komunikasi yang akan mendekatkan pelanggan dengan Anda. Sekian.
sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.